Gini Pak, saya mau apa ya istilahnya mau ini berbagi pengalaman karena ini ada tugas dari pendidikan hukum mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya ingin Bapak selama menjadi kepala sekolah mungkin sudah banyak ya Pak. Iya. Sudah banyak mengambil keputusan ya Pak, di mana keputusan tersebut memang ada beberapa hal yang sangat dilematis ya kayak antara yang ini dengan yang ini baik semua misalnya gitu ya. Kalau bisa Bapak ceritakan, Bapak berbagi pernah nggak Bapak menghadapi permasalahan yang itu membuat Bapak dilema? Ya, misalkan satu aja lah, atau misalkan bisa lebih dari satu juga nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Aib sudah tampil sebagai CGP. Saya turut berbangga hati. Nah, sesuai mungkin family gitu ya. Jadi harus eksis, dituntut untuk semakin maju, semakin ingin berkembang dengan style. Terkait permasalahan tadi yang diutarakan bersama Pak Aib, pasti banyaklah kejadian-kejadian yang sesungguhnya perlu pertimbangan, perlu kebijakan yang menurut saya harus masuk ke sana kemarin. Artinya pernah mengalami berbagai hal kejadian yang saya anggap perlu pertimbangan yang matang. Contoh lah waktu menentukan kegiatan camping siswa gitu ya. Kan ada beberapa masukan, ada yang pertimbangan tempat, terutama tempat dan waktu ya. Masalah tempat, ada yang mengusulkan dekat sekolah saja, ada yang mengusulkan di luar, di yang jauh. Memang mereka menyampaikan dengan beberapa argumen yang memang semuanya masuk akal. Oleh saya, yang penting kan harus dipertimbangkan, harus dimusyawarahkan. Yang terpenting lagi, orientasi kita fokus pada kepentingan anak dan orang tua terutama. Jadi dalam hal ini mana yang terbaik sebagai pertimbangan dan juga kondisi saat ini. Contoh tadi yang diutarakan oleh saya soal camping, pasti ada biaya, pasti melibatkan orang tua juga. Yang perlu dipertimbangkan sekarang kan zamannya beda dengan zaman dulu, kita masih sekolah misalnya di rumah. Kalau camping anak-anak itu kan betul-betul mandiri, masak sendiri apalah gitu ya. Zaman sekarang saya menyaksikan sendiri kalau ada anak yang tidak dikunjungi waktu camping oleh orang tuanya, nangis. Jadi yang menjadi pertimbangan kalau jauh misalnya dengan jarak dari rumah dari tempat camping misalnya 30 kilo atau 15 kilo, apa pertimbangan kita kan pasti orang tua kalau nengok gimana, kalau nggak nengok gimana gitu. Jadi ke biaya lagi. Makanya dengan kejadian itu, pertimbangan itu, jadi dibuat keputusan yang terpenting anak, fokus ke anak, harus ikut dengan tidak membebani lah gitu ya, terlalu. Artinya diputuskan dengan yang dekat saja, dengan terjangkau sama orang tua, dengan tidak mengurangi kualitas kegiatan itu sendiri gitu, tidak mengurangi kegiatan itu sendiri. Itulah intinya. Dengan pertimbangan tersebut mereka pasti menerima gitu dengan lapang dada. Dan tadi yang saya katakan fokus dengan kepentingan orang tua dan anak-anak. Iya, baik Pak. Berarti kan itu permasalahannya campingnya Pak, tempatnya juga dipertimbangkan.
dalam mengambil keputusan Pak, ya kan Bapak pasti mengambil keputusannya Pak. Nah, langkah-langkahnya apa Pak? Ketika Bapak mengambil suatu keputusan, apakah itu keputusan dari Bapak sendiri atau bagaimana? Atau misalkan Bapak misalkan berkumpul dengan guru yang lain atau misalkan itu bagaimana Pak dalam sebelum memutuskan itu? Ya. Sebelum memutuskan kan ada rapat kecil juga, terus di rapat umum, jadi diputuskan dengan menginformasikan juga ke para pembina bahwa coba edarkan surat izin ya, untuk camping dengan pertimbangan masukan dari orang tua, terutama komite sekolah dilibatkan juga. Nah ini kan karena melibatkan orang banyak, mas yang ikut camp kan 78 ya, hampir semua. Artinya kita harus perhitungan matang, apalagi dengan penyelenggaraan di luar sekolah. Jadi harus betul-betul hati-hati. Dan untuk memutuskan itu, jadi kita adakan rapat dengan guru-guru dan terutama dengan para PKS. Dan kalau sudah diputuskan dengan pertimbangan berbagai macam masukan dari sana sini, terutama dari komite yang mengusulkan bahwa lebih baik yang dekat saja gitu. Artinya akhirnya mereka bergerak di penyelenggaraan camping yang dekat. Itu suatu contoh saja lah. Ada yang lain lah gitu ya. Nah itu kan dalam memutuskan suatu kebijakannya Pak, itu pasti ada tantangannya Pak. Tantangan misalkan guru ini menginginkan ini, guru ini menginginkan ini. Nah bagaimana cara dalam menghadapi tantangan perbedaan yang ada itu Pak? Bapak menyikapinya seperti apa? Intinya kita satukan dulu persepsi lah. Satukan persepsi dulu. Tadi kan saya bilang fokus ke anak dengan emosi, apalagi dengan embel-embel di benak kita ada segi benefit keuntungan ya. Kan kalau sudah berpikiran seperti itu salah sekali gitu, sangat salah. Akhirnya dengan pertimbangan misalnya ada dua pendapat seperti itu, misalnya pasti dia menerima gitu Pak, menerima dengan pertimbangan menerima yang penting kan itu dilaksanakan. Toh kalau harus tidak di sekolah dilaksanakan di luar sekolah, tapi dengan jarak yang kira-kira terjangkau oleh orang tua. Yang penting suasana momen dan kegiatannya kan sama, berkualitas gitu ya, dilaksanakan dengan aturan yang aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Ya Pak, itu kan berarti tantangan bisa dihadapi ya Pak dengan ya kita mungkin berbicara secara kesepakatan mungkin tadi dengan komite itu kan perwakilan dari orang tua. Ya sebelumnya mungkin sudah rapat kecil-kecilan dengan panitia dengan PKS ya Pak. Jadi dengan kata lain ketika Bapak mengambil keputusan itu bukan berarti itu hak satu orang kepala sekolah aja ya Pak, itu berdasarkan masukan-masukan dari ya gitu kan. Itu yang mungkin di sini mungkin itu Pak faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu mungkin itu ya Pak, salah satunya ya Pak ya. Jadi dengan kebersamaan berkomunikasi gitu ya Pak ya, berkomunikasi. Tidak menutup diri lah. Iya. Terus tidak otoriter. Iya. Cek nanti ulah kumaha cek aing. Iya Pak. Iya. Nah, ya mungkin itu saja Pak yang kemudian dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Mungkin banyak ya Pak menghadapi dilema yang seperti ini ya Pak. Pernah nggak Pak yang sangat pelik Pak, yang sangat pelik memang itu sehingga nggak bisa tidur, nggak bisa apa? Pernah nggak Pak mengalami hal yang dilemanya itu sangat ya kan, dilema etika itu kan benar dengan benar
benar ya Pak, ada juga bujukan moral Pak. Bujukan moral itu antara benar dengan salah. Nah kalau benar dan salah mungkin itu gampang lah apa ya dalam memutuskan. Nah selama Bapak misalkan jadi kepala sekolah pertama kali sampai sekarang, mungkin ada hal yang sangat pelik gitu Pak yang pernah Bapak hadapi Pak. Ada dua kejadian sebetulnya yang saya tahu. Satu dari sisi kinerja guru lah atau staff. Ada yang pernah mengalami ada staff yang tidak masuk karena sakit. Memang sakitnya boleh dibilang kalau selintas mah biasa, kayak yang sehat, tapi memang dia punya penyakit apa namanya, Batin bukan kalau prostat. bukan kalau susah buang air. Oh iya. Iya, Iya. udah dia keluar gitu ya. Kalau apalagi jaraknya kan jauh dari rumah ke sekolah. Akhirnya memang saya pertimbangkan serba salah juga. Kalau dikeluarkan lapornya memang lapor juga ke PTSD ke dinas. Tapi intinya mah lagi sakit. Terus statusnya PNS. Ya. Makanya saya kebijakan saya dia ke sekolah kadang-kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Yang lebih bagusnya lagi dia tuh rajin lah. Jadi pekerjaan yang kira-kira bisa dibawa ke rumah dikerjakan di rumah. Itu yang baik. Memang kalau di sisi kinerja mah bagus, cuman karena sakit lah. Karena sakit itu kan tidak bisa apa namanya. Siapa yang mau itu ya? Siapa yang mau gitu ya? Jadi kalau dan jorok ya. Kalau dia mau buang air sampai jam-jaman, susah keluar atau apa yang lain gimana. Terus kalau perjalanan jauh pasti kan di motor di mobil, jadi repot lah. Makanya mungkin sekarang katanya beliau mau mengajukan pensiun katanya. Pensiun dini Pak. Kalau yang kedua pernah juga mengalami siswa yang kehadirannya kan kurang. Sampai kalau dihitung itu mungkin dalam satu semester ada 2 bulannya misalnya gitu. Udah masuknya Pak. Kan dilematis juga. Pas kelas berapa itu Pak? Kelas 8. Kelas 8. Tapi kan kalau ulangan ikut gitu. Pas ulangan ikut. Kalau dipanggil orang tua dan sebagainya mungkin ada hadir karena kebetulan memang kendalanya orang tuanya kan tidak ada di rumah gitu ya. Berarti sama neneknya atau kakeknya ya. Akhirnya kalau tidak dinaikkan pasti keluar. Akhirnya solusinya memang ada tugas tambahan sama guru kelas untuk pengajaran nilai dan kehadiran. Akhirnya ya memang kalau dibilang hasil nilai ya kan bagus lah gitu. Bagus. Tidak ketinggalan sama orang lain. Nah, sisi itu kan secara kehadiran kan harusnya mah tidak naik. Tidak memenuhi persyaratan apa ya. Tapi kalau tidak dinaikkan pasti ya macam keluar gitu. Memang dilematis lah. Ya seperti itu emang dirapatkan. Akhirnya waktu rapatkan kelas sesuai memang hasil nilainya bagus itu masih memungkinkan, jadi bisa dinaikkan dikelaskan gitu. Ini maaf Pak Aib, mungkin suaranya nggak apa-apa Pak. Udah sakit juga Bapak. Terus kagok besok campur bahasa Sunda ya Pak. Iya kan Bapak basicnya ini juga Sunda ya. Kalau bicara bahasa Indonesia teh apa namanya? Sok campur aduk. Iya Pak, nggak apa-apa. Balelo. Iya. Apalagi sih? Iya Pak, berarti ketika menjadi kepala sekolah itu banyak sekali ya Pak ya permasalahan yang membuat dilema ya. Tapi tetap harus memutuskan ya Pak ya, harus memutuskan. Ya ibarat sama dengan mengurus rumah tangga. Jadi guru-guru staf, tapi anggap anak-anak kita, keluarga, anggota keluarga ya Pak.
bagaimana Gimana caranya iya. untuk menyatukan satu visi misi gitu ya. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Pengalaman yang sangat menarik yang bisa dijadikan ilmu pelajaran buat saya ke depannya. Mungkin jika nanti suatu saat kalau ditakdirkan ya Pak ya, kita kan nggak tahu ke depannya pendidikan saya sampai pimpinan sekolah. Mungkin dari pengalaman yang Bapak sudah sampaikan bisa dijadikan ilmu buat saya Pak gitu kan, dalam menghadapi permasalahan di mana permasalahan tersebut sangat dilematis. Karena dilematis itu kan semuanya benar, cuma kita harus memutuskan nih dari kebenaran itu bertentangan gitu kan. Ya kunci hidup ya segala sih. Artinya harus pegang sabar dan ikhlas. Iya. Bagaimanapun seorang pimpinan jeleknya diomongin, baiknya juga diomongin. pasti lebih banyak yang diomongin jeleknya. Itu kan yang udah risiko lah, udah di zonanya pimpinan. Tinggal kita bagaimana menyikapi. Sabar. Yes. Terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Ya Pak, mungkin pamit dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bentar edit. Waalaikumsalam. Ada Mang Ibu. Punten Ibu ngeganggu aktos. Nah, itu di atas mesin aktos. Saya kesini belajar dari Ibu, belajar pengalaman Ibu sebagai kos. Sudah lama itu ya? Menginjak 4 tahun. Belum begitu lama. Belum begitu lama. Tahun pertama di mana? Tahun pertama di SD tahun 2019. Berarti KDT di sini tahun Ke di SD Kertawinangun, kemudian PLT di Legok 2 6 bulan, terus kan di nanti tahun 2020 tahun ke-3 tahun kedua 2021 ya. Saya ingin ini Bu, apa sih menimba ilmu dari Ibu, berbagi pengalaman lah. Mungkin selama ini menjadi kepala sekolah pasti ada permasalahan tersebut membuat Ibu dilema karena dilema itu kan yang ini benar, yang ini benar, tapi bersinggungan ya. Ini mah ini aja Bu, berbagi pengalaman Ibu aja lah, nggak usah ini aja ya. Ibu pernah nggak ya Ibu mengalami hal seperti itu ketika Ibu menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dari permasalahan tersebut? Ya, mungkin ya seorang pimpinan tentunya tidak terlepas dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang memang muncul, mungkin ya apalagi kita ya kompleks ya yang namanya di sekolah, permasalahan keterkaitan mungkin seorang guru, ada permasalahan yang ini menyangkut ke anak didik, yaitu dalam mengambil keputusan ketika permasalahan itu mungkin sama-sama penting, sama-sama ya kita memerlukan mungkin pemikiran yang sangat matang untuk memutuskan mana yang akan kita ambil, mana yang kita terlebih dahulu kita selesaikan. Ya, mungkin dalam menentukan atau memutuskan ketika ada dua permasalahan
ya kita mungkin ya saya ibu di sini sebagai pimpinan tidak terlepas mungkin dengan melibatkan orang-orang mungkin ya stakeholder yang lain untuk membantu menyelesaikan masalah itu, biar ketika memutuskan itu tidak ada yang dirugikan. Yang dikedepankan mungkin ya kita dalam memutuskan permasalahan itu mungkin kebijakan dan keadilan, sehingga mungkin permasalahan itu tidak bermanfaat atau ya berguna bagi orang banyak. Contohnya apa Bu? Dalam misalkan ibu memutuskan misalkan kalau di SMP mah ini ya masalah anak, misalkan anak tersebut nggak masuk gitu kan. Iya. Nah sementara kita ada wajib belajar. Iya. Ketika ini mungkin kalau di SD mungkin permasalahannya ya terutama mungkin ketika di akhir tahun pelajaran ya dengan aturan yang baru, ketika kondisi anak tersebut misalnya secara kenyataan memang di bawah KKM kemampuannya, tapi di sisi lain kalau kita memaksa menurut apa yang kita dapat data tentang kemampuan anak, memang anak itu tidak seharusnya dinaikkan, tapi dilema itu ya. Akhirnya mungkin saya mengambil kebijakan ya berbagai pertimbangan agar anak tersebut ya mungkin karena efeknya kalau memang anak itu tidak dinaikkan walaupun kondisi nilainya secara itu ya mungkin akan berdampak yang sangat fatal terutama terhadap mental anak. Akhirnya mungkin ya mengambil kebijakan ya supaya anak itu mungkin dalam forum rapat dewan guru itu mengambil keputusan, meminta pandangan mungkin kepada rekan-rekan ya agar anak itu bisa untuk dinaikkan gitu. Itu seperti itu, mungkin kadang-kadang dilema juga seperti itu. Ya banyak hal yang lain ya, tentang gurunya mungkin ada misalnya keterkaitan permasalahan pribadi ya, dengan memutuskan ya seperti kegiatan apa yang dilaksanakan AMBK. Di sisi lain kita harus memberikan pelatihan terhadap anak, karena di sisi lain sarana di sekolah belum memadai. Akhirnya kita mengadakan rapat musyawarah dengan orang tua murid, walaupun memang itu secara aturan tidak boleh kita membebankan biaya, tapi karena memang urgen ya harus. Akhirnya mau tidak mau mungkin dengan kesepakatan bersama akhirnya orang tua menyadari, menerima bahwa ada pembiayaan untuk pelatihan anak menuju kegiatan AMBK gitu ya. Jadi prosedur yang Ibu lakukan itu berarti berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak yang lainnya, misalkan dalam hal AMBK ini misalkan mungkin komunikasi dulu dengan komite. Itu ya lebih dulu dengan komite, kemudian dengan orang tua murid, dan tidak lepas juga mungkin dari masukan dari pengawas binaan gitu. Yang selanjutnya Bu, misalkan ketika Ibu tadi mau mengambil keputusan seperti tadi Ibu ya akan AMBK, pasti ada tantangannya Bu. Tantangannya itu apa saja Bu tantangan dalam mengambil keputusan itu? Iya mungkin ya pasti setiap keputusan mungkin bersiko dengan tantangan ya, terutama mungkin ya kalau apa yang dicontohkan tadi keterkaitan biaya pelatihan AMBK mungkin di masyarakat pasti dengan adanya pungutan kadang-kadang ya mengundang ya istilahnya orang-orang yang tidak kurang ini untuk menimbulkan masalah gitu. Kemudian mungkin ya ada juga mungkin tantangannya ketersinggungan ya, juga mungkin bisa kemudian yang namanya kita
kita mengambil keputusan hasil musyawarah, walaupun sudah dimusyawarahkan dengan mufakat, tetap yang namanya orang ada pro kontra, ya itulah mungkin ada pro kontra. Jadi ibu ketika mau mengambil keputusan itu kan berarti bukan karena ibu sebagai kepala sekolah kemudian memutuskan begitu saja ya. Jadi ibu adanya masukan, ya, adanya kerjasama dengan yang atau misalkan terkait pihak sekolah ya, pembantu kepala sekolah mungkin di sini ada. Nah, dalam hal ini ketika ibu mengambil sebuah keputusan, faktor-faktor yang membuat ibu meringankan untuk mengambil sebuah keputusan itu apa saja? Yang membuat ibu gampang gitu mengambil sebuah keputusan itu. Untuk mungkin ya untuk menentukan sebuah keputusan kita mungkin tidak gegabah ya, karena akan berdampak yang sangat tentunya mungkin ya perlu bantuan masukan dari stakeholder yang mendukung sekolah, mungkin diantaranya ya mungkin komite, dewan guru, ataupun ya mungkin orang tua, ataupun ya pengawas ya itu. Intinya ada komunikasi. Ada komunikasi ya dengan melibatkan ya yang mendukung sekolah gitu. Terakhir mungkin ibu dari sejak ibu menjadi kepala sekolah ya sampai sekarang mungkin ada permasalahan dilematis yang menurut ibu itu sangat pelik sehingga itu menyelesaikannya dan mengambil keputusannya itu lama itu ada nggak? Iya. Mungkin kalau pelik nggak begitu ya, cuman ya mungkin permasalahan ada yang mungkin keterkaitan dengan yang pernah dialami, mungkin ya pengalaman ya selama menjadi kepala sekolah. Di sini mungkin baru terjadi permasalahan yang sangat pelik itu keterkaitan dengan sikap ini seorang guru ya yang istilahnya mengadakan pungutan tanpa sepengetahuan kepala sekolah itu yang pernah dialami, tapi dengan dalih ya dia mungkin tujuannya entah didasari apa dia sampai istilahnya memungut keuangan dengan dalih akan diberi bantuan untuk beasiswa yaitu. Tapi alhamdulillah dengan kita mengadakan ya mungkin memanggil secara pribadi, ngobrol, akhirnya ya dia menyadari dan mohon maaf atas sikapnya yang selama ini mungkin membuat ya nama baik sekolah ya sudah ya mencoreng nama baik sekolah. Tapi pada akhirnya dengan legowonya dia, dengan kesadarannya dia meminta maaf dan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan karena yang menjadi korban adalah orang tua murid. Akhirnya orang tua murid dipanggil, kemudian disampaikan dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Ya. Banyak sekali bu ilmunya yang sudah saya dapatkan dari cerita-cerita ibu. Mudah-mudahan ya hanya karena memang kalau yang disampaikan itu mungkin ya yang namanya manusia ada ya hilangnya, ada kurangnya. Itulah kemampuan ibu yang baru ya menjadi kepala sekolahnya juga seumur jagung. Jadi mungkin ya kalau memang itu mungkin pasti belum merasa maksimal, merasa puas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kekurangan ibu bisa menjadikan modal bagi Pak Aib untuk berpikir atau menjadikan satu tantangan agar
semangat dan lebih berinovasi lagi. Iya Ibu, ini terima kasih Bu atas waktunya, mohon maaf ya menunggu waktunya. Jadi ini dijadikan pengalaman buat saya mungkin ke depannya, jika nanti suatu saat ke depannya mungkin saya ditakdir menjadi pimpinan Amin. supporternya. Apa yang Ibu telah disampaikan ya itu merupakan suatu pengambilan keputusan yang sangat bijak. Jadi mungkin Ibu banyak sekali mempertimbangkan, yang intinya adalah kita berkomunikasi dengan pihak terkait. mungkin itu saja Ibu. Iya, sama-sama. Ibu, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Amon ya, mudah-mudahan ya semuanya bisa berjalan dengan lancar, Amin. sukses Amin. untuk di masa yang akan datang. Hanya bisa mendoakan. Terima Ya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.